Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Rabu 23 Oktober 2024 ya bosku. Ini ada kedatangan calon Bupati Tapsel ya bosku, yang akan meninjau tanjakan Batu Jomba ini. Doli Pasar Ibu. Kena spion bosku. Ini dia bosku. Ya. Ini dia bosku. Ini calon Bupati Tapsel ya bosku. Bupati ini bersama calon wakil bupati. Itu dia calon wakil bupatinya Pak William. Aku bisa Pak ulang-ulang Jomba, biasa mata paya juga harus diperbaiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Pak. Orang. Sehat. Sehat. Jadi yang apa warga Marsada pasang jatuh bang. Yang sebelah ini ya, swadaya itu. Iya. Saat ini Pak Polisi ada roda dari 4 yang lewat. Siap Pak, untuk sementara dibatasi Pak. Masih boleh lewat. Berbeban 2 ton aja. 2 ton. Kalau 2 ton lewat, saya di atasnya bisa nggak lewat itu. Tak masuk pula ini. Jadi makasih lah Pak ya. Kemarin itu memang ada WA dari warga Marsada dan Duat ini, Lombang ini, karena lalu lintas sudah sangat rawan kalau dari jalan utama yang lalu, swadayalah masyarakat dari jalan sebelah ini yang kecil-kecil, ya kan begitu kan. Jadi saya bilang tetaplah koordinasi dengan PU, karena ini kan teknis, nanti kita buat jalan tahu-tahu mengganggu dalam arti kekuatan jalan utama. Awalnya iya, itulah karena koordinasi saya bilang bantu ini masyarakat, karena yang diapakan ini anak sekolah, bukan laluan umum. Saya bilang ya, akhirnya jalan, terjadilah musibah mungkin itulah. Tapi kalau boleh diurut dari awal, sejak Oktober 2023 kita mungkin ini kan puluhan tahun ini jalan ini begini-begini aja. Sejak saya kecil kalau pulang kampung Sitimpuan begini-begini aja jalan ini. Yang paling puncak itu ketika saya diwawancara di TV, kemudian ada pengamat lalu lintas, dibilang lah nggak ada perhatian bupati. Padahal ini ya bukan melempar tanggung jawab, tapi ini adalah tanggung jawab dari pemerintah nasional pusat. Karena saya terus diserang, makanya saya berpikir ini buat kejutan ini bagi
paling paham soal pengelolaan negara ini kan kepercayaan Pak Jokowi kan Pak Luhut. Ada sintua dia kebetulan orang Sayur Tinggi. Kenallah sama saya melalui sintua inilah ngomong ke Pak Luhut. Disampaikanlah stafnya namanya Pak Raymond, ada suratnya ini. Kita bersurat ke Kementerian Koordinator ini Kemenko Marves, ini ada suratnya, nanti bisa kita kirim ini Kemenko Marves, surat dari pemerintah Tapanuli Selatan agar ini diperhatikan. Zoomlah kita dengan deputi-deputi Kemenko Marves, dengan karena ini koordinator, dengan Kementerian PU, kemudian dengan Balai Nasional Jalan, akhirnya mulailah ini diperhatikan oleh pusat. Ini bukan ujuk-ujuk masyarakat yang ribut juga di media sosial mentek Pak Jokowi, Pak PU, gubernur segala macam, itu pun menurut saya adalah andil juga supaya jalan ini diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jadi alhamdulillah semua pihak ini, termasuk kawan-kawan pun yang memviralkan jalan ini, ya sebenarnya memang Undang-Undang 22 tahun 2022 berbicara soal kewenangan jalan, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam ini kewenangan pemerintah pusat. Yang bisa adalah kita mengetuk, dan berulang kali melalui Balai Nasional kita kontak PU Tapsel, kontak supaya diperhatikan. Jadi bukan pemerintah Tapsel tidur, logika lah Pak, kalau ini jalan ini beres puluhan tahun, beres ini jalan ini di masa pemerintahan Doli Rasid waktu itu, ya tentu kan Doli Rasid yang dapat nama, bukan siapa-siapa. Apalagi ini kompak semua, masyarakat pun ikut mensuarakan ini, apalagi ada ini Bapak kita dari KAPSI, Pak Hendri punya kenal langsung dengan orang yang menjadi penanggung jawab Pak Indonesia Pak ya. Itulah yang menghubungkan dengan Pak Nyoman. 3 minggu setelah Pak Nyoman dihubungi di tahun 2024 Oktober, jadilah jalan ini. Mudah-mudahan datang Bapak itu. Jadi bukan ujuk-ujuk telepon sana telepon sini, jadi nggak bisa. DPR RI itu tugasnya untuk mengawasi dan mengusulkan, bukan dia yang ngerjakan. Yang ngerjakan tetap Kementerian PUPR. Jadi perlu diluruskan. Ini ada andil masyarakat karena masyarakat membangun jalan lintas untuk anak sekolah dan lintas barang. Kemudian kawan-kawan juga memviralkan ini, ya ini semua kerja bersama, bukan kerja Doli Pasaribu, bukan kerja siapa-siapa. Tapi dalam ini kan orkestra ini, kita yang menghimpun ini sehingga ini bisa kita ajukan. Ini loh Pak, keberatan masyarakat. Ini loh akun ini sudah memviralkan ini, masa kita dibilang jalur neraka padahal hanya 50 meter ini. Itulah perhatian waktu itu dari Kementerian Kemenko Marves. Ini suratnya ini bisa difoto ini kalau nanti kalau apa bisa dikirim ini. Ini boleh tanya bentar Pak. Boleh tanya. Ini suratnya real dari pemerintah Tapsel untuk bermohon kepada Kemenko Marves. Kemenko Marves menyediakan waktu, kita paparkan lah ini. Ini nanti nomor saya 0819 600 228 Pak. Nanti kode saya kirim apa yang diperlukan. Oke, terima kasih Pak. Ya, itulah kira-kira. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih kepada warga Luwat Lombang, warga Marsada, warga Sipirok, kawan-kawan yang ikut menyuarakan ini ke pemerintah pusat sehingga ada perhatiannya, dan termasuk kawan-kawan di KAPSI. Semua pihak terlibat, bukan saya, karena pada dasarnya Pemkab Tapsel tidak bisa berbuat banyak untuk jalan nasional ini, bisanya mengetuk ke pusat. Tapi kalau suaranya sepakat, warga suara, viralkan ini melalui media sosial, kemudian berulang kali juga datang dari Polda pernah datang, semua ini menyuarakan sehingga ini bisa didengar oleh pemerintah pusat. Itulah kira-kira. Apalagi ketika kita menangkan Pak Prabowo 58% kemarin, seperti karpet merah lah kami di pemerintahan yang lalu Pak Jokowi Ma'ruf. Di masa-masa akhir beliau itu kami diizinkan untuk datang menghadap Pak Luhut langsung, stafnya langsung diserahkan untuk mengelola jalan ini. Itulah kira-kira untuk apanya. Jadi itulah, kalau ada mau ditanyakan silahkan, termasuk Inang Nami berjasa kalian terhadap jasa apa di jalan ini, kan ada puluhan tahun Inang. Itulah kira-kira.
Apa kain ini mau dipakai kain? Karena panas Pak, makanya bawa kain. Kami jalan dari Pargodungan sampai ke sini. Hanya untuk ketemu sama Bapak. Oke, hapus ya dong. Oke. Tapi permintaannya Pak, Alah. bisa. Iyalah, jangan cuman Batu Jombak, Desa Aik Batampaya juga Pak. Berata ya. Jembatannya itu sudah sangat luar biasa. Pada dasarnya Bu, Tapsel ini ada 212 desa dan kelurahan. Melalui musyawarah desa, naiklah ini ke kecamatan, naik kabupaten, itulah yang mau kita prioritaskan. Tapi terkadang ada yang memang sangat darurat, baru kita datang ke masing-masing. Kalau adalah yang bilang, kayak kemarin di dusun apa itu namanya? Dusun Sialang, mana itu? Dusun, Pargodungan. Dibilanglah 1 sendok semen pun tidak pernah masuk kemari. Ya, itu kan Standia. Kelewatan lah saya bilang. Masa 1 sendok semen tak masuk, sementara jalur air kita perbaiki. Pembangunan itu bukan hanya jalan, fasilitas kesehatan pun ini. Fasilitas kesehatan pun kita perbaiki. Ya, di sini kita. Nomor saya udah catat tadi kan? 0819 600 2284. Jadi silakan WA, tapi tolong WA-nya itu baik laki-laki, baik perempuan, ada persyaratannya. Jangan menghubungi saya di atas jam 12 malam, kan ada guru jam Jadi Pak, ini ke depannya Pak, Batu Jombak ini kan udah bagus ini Pak. Ke depannya gimana lagi Pak? Rencananya Pak. Yang pertama sangat kita harapkan kerjasama dari kawan-kawan semua, tetaplah menyuarakan ini supaya ini memang betul real. Kalau arahan Pak Nyoman kemarin, jalan ini diperbaiki untuk lintas roda 4, akan dibangun jalan baru di dalam sana itu untuk roda 6 sampai 8 kendaraan berat. Itu rencana awalnya. Kita tidak tahu, itu dari Kementerian Pusat yang sampai ke kami. Itulah rencananya. Ini untuk lintas kendaraan umum yang sifatnya roda 4 yang kecil-kecil. Nanti ini tidak lagi dilalui oleh kendaraan besar, akan digeser ini ke dalam, nanti tembusnya di sekitar Bunga Bonda di Arse, itulah kira-kira. Total panjangnya 30-an kilometer. Ada satu tujuan Pak, Siap. ya, kami masyarakat Luat Lombang. Apabila ini jalan ini dialihkan kembali, kami ada 12 dusun tertinggal. Hanya satu permintaan, kita bekerja sama di jalan untuk pemerintahan. Kalau bisa, permintaan kami dari atas nama masyarakat, jalan ini jangan diputus. Jangan Ditutup. Iya. Karena gini satu Pak, apabila itu nanti dibuka jalan itu dari sana, otomatis kami desa tertinggal. Padahal kita seorang dari pemerintahan, kita untuk memajukan masyarakat, bukan untuk meninggalkan. Tapi permintaan saya kepada Bapak, begitu juga rekan-rekan Bapak yang ada di dalam pemerintahan, tolong diajukan, jalan inilah tetap dirawat, jangan ada untuk perpindahan. Itu permohonan saya. Karena masyarakat ini ingin maju, bukan ingin tinggal, ya kan? Ingin maju, bukan tinggal. Jadi kami nanti kalau ini dialihkan jalan ini dari Sarula, dari Ekpuli, tembus ke Sipirok, otomatis ini desa tertinggal. Apapun ceritanya ini sudah terjadi, desa tertinggal. Bagaimanakah besok kami Pak? Kita pun mengetahui. Bagaimanalah besok PU Tapan Selatan untuk membangun ini supaya semaksimal mungkin. Kita tahu dana kita bagaimana. Tapi kalau tetap ini nanti anggaran negara, mungkin ini tetap masyarakat itu bisa maju. Nah, itu permohonan saya yang saya minta kepada Saya Bapak. luruskan Pak, bahwa ini bukan ditutup, tapi untuk mobil jenis kecil begini ini tetap dilalui. Iya. Mobil yang besar, yang truk besar baru dialihkan ke jalan sana, dan itu masih rencana. Iya betul. Kalaupun misalnya itu terjadi, yang di jalur di dalam sana itu untuk kendaraan yang bebannya mungkin tidak membuat ini lagi jalan turun. Jadi jalan besar ini tetap dilalui oleh kendaraan umum yang roda 4. Itulah rencana dari pemerintah pusat, Pak. Iya betul Pak. Ini cuma usulan dari masyarakat. Usulan dari masyarakat. Jadi tidak ditutup total, jalan ini hanya dilalui oleh kendaraan roda 4 seperti ini. Itu betul Pak. Sekarang gini, kita membuka jalan itu dari Sarula
sampai ke kota Cipirok itu mempunyai dana sekian triliun. Iya, itulah Ya kan? sampai 2,7 kemarin. 2,7 triliun. Ya, betul itu, Pak. Tapi kalau kita benar-benar untuk menganggarkan pembangunan jalan ini, sepertiga dari pembangunan pembukaan jalan itu jalan nasional Cipirok Tarutung aman. Ya, mudah-mudahan nanti pemerintah pusat bisa dengan baik lah Pak menghitung. Jadi anggaran itu, Pak, bukan seenaknya kita harus menggambarkan anggaran, ya kan? Tetapi anggaran itu bisa kita bagi nggak untuk masyarakat yang lain. Makanya harus kita bagi. Contoh 2,7 Bapak bilang triliun, 7 triliun di sini, yang 2 lagi kemana dibikin? Kan nggak bisa untuk masyarakat, untuk pembangunan yang lain. Itu harus diperhitungkan oleh negara. Baik, saya tambahkan lagi bahwa di Tapanuli Selatan sejak tahun 2022 tidak ada lagi desa tertinggal pada dasarnya Pak. Itu menurut Kementerian Pemdes, Pembangunan Desa. Jadi tidak ada desa tertinggal. Ya. Itu harus kita apai. Tapi untuk pembagian kue pembangunan, karena ini 212 desa, kita harus secara adil, proporsional memperhatikan desa. Karena Cipirok ini ada desa yang memang sangat terbatas, tapi di Aibila, di RC, di mana masih ada juga. Jadi kita pasti bagi dengan ini, asal masyarakat juga sumber ini melalui musyawarah desa untuk mengusulkan dilakukan. Dana desa sudah ada, kemudian tambahan anggaran desa juga sudah ada, sehingga inilah yang dimanfaatkan warga desa untuk membangun desanya masing-masing. Sambil tentunya ada wilayah tertentu yang wilayahnya kecamatan, kabupaten, itulah yang untuk mendorong desa masing-masing. Jadi gitu Pak, tidak ada yang tidak adil kita buat. Bahkan saya sering dimarahi oleh pihak kecamatan lain. Di masa yang lama perhatian kami ke sana lebih. Masa saya walaupun saya asli sana kok nggak diperhatikan. Pada dasarnya saya mempraktekkan prinsip keadilan Pak. Semua kita upayakan. Sekarang gitu. Oke. Betul itu yang kayak Bapak bilang. Mohon maaf saya kira gimana? Izin Pak, kita mau lanjut lagi Pak. Oke. Ini hari ini juga ada kawan-kawan di Kapsi. Yang mau jadi. Oh, loh. Jadi mah. Lanjutkan. Lanjut. Buat apa manjat pinang? Kalau tidak dengan jari-jari. Buat apa milih orang? Kalau masih berdiri lagi Pak Doli. Ibu-ibu bisa foto bersama, Bu. Bapak Ibu yang mau foto bersama boleh Bu. Min, foto Min. Ayo Ibu. Yang ibu pun di sana. Konsultan Guru Regan Sen Bagas Godang Inang, Guru Regan Spirok. Ibu PKK. Ayo Pak, masuk Pak. Halo Bu. Masuk ini Bu, masuk. Masyarakat rapat Bu. Kita. Rapat-rapat. Satu, dua. Lihat sini Bu, lihat sini saya Bu, lihat sini. Lihat sini. Satu, dua. Ya dong Pak Dewan. Satu, dua. Oke Bapak, satu, dua. Oke Pak. Oke. Siap Pak. Ibu-ibu yang mau nyalang boleh? Ya. Boleh. Ya silahkan. Sekali apa lagi? Guru Rahab. Bu, salaman Bu. Tumpung di sini. Aduh Pak. Kenalkan, Korea Sibuan bilang. Terima kasih Mak Amang, Ginang. Halo. Kasih sama-sama. Mobil. Oke. Nanti kalau naik traffic, naik viewer bagi dua kita. Iyalah, bagi dua lah udah. Ayo, Bu. Duduk kembali Pak. Pak, foto dong Pak. Amin. Oke. Ini apa nih? Naik mobil kita. Hati-hati di jalannya Pak. Yuk, terima kasih dah. Halo. Jangan dulu jalan ke depan. Lagi belum datang. Udah datang mobil? Belum. Oh iya. Doli. Sama.
Hari korap doli do. Cocok. Cocok marah abang. Ya lu lah. Hati-hati Pak. Oke Pak, semoga sukses Pak ya. Makasih ya. Land Cruiser. Pas Bang. Bang. Mas penun daun. Mana tadi Pak? Apa? Ini mobil Land Cruiser ya bosku. Mau off-road nih bosku. Trailer. Dan di sini juga dilakukan pengukuran elevasi ya bosku.
Ini menggunakan water pass ya bosku. Dan di sini juga ada bambu yang akan dibuat paku bumi ya bosku. Setelah ini ada batang kelapa.